Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman mahasiswa sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat di rumahnya masing-masing atau dimanapun Anda berada, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yakni bahan ajar, khususnya di dalam bentuk video pembelajaran. Karena ini nanti akan terkait dengan tugas Anda setelah ini adalah menyusun atau membuat video pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan tahapan-tahapan di dalam membuat video pembelajaran sebagai bahan ajar, saya akan menjelaskan dulu konsep dasarnya terkait dengan bahan ajar. Bahan ajar itu seperti halnya kita ingin memasak misalnya, maka kita perlu bahan-bahan dulu. Kita ingin membangun sebuah rumah, kita perlu bahan-bahan material-materialnya. Kita ingin membuat sesuatu, maka pasti kita membutuhkan bahan-bahan yang perlu kita siapkan sebelum memulai membuat sesuatu itu. Karena itu maka bahan ajar hampir sama dengan itu secara konseptual, yakni bahan-bahan atau material-material yang kita siapkan untuk membantu proses pembelajaran kita supaya pembelajaran lebih efektif dan efisien di dalam mencapai tujuan pembelajaran itu. Nah, karena material-material ini tentunya tidak hanya satu, maka material ini bisa berbentuk atau jenisnya itu terdiri dari berbagai macam material. Di antara jenis-jenis material atau bahan-bahan yang bisa kita gunakan sebagai bahan ajar, yang pertama adalah materi-materi yang tercetak atau materi print material atau bahan yang berupa cetak. Nah, bahan cetak ini dapat berupa handout, kemudian buku seperti yang biasa kita gunakan, kemudian modul, lembar kerja siswa dalam bentuk worksheet, job sheet, operation sheet, atau juga bahan ajar yang cetak ini bisa berbentuk brosur atau leaflet. Ini bahan-bahan material yang berbentuk cetak. Nah, berikutnya adalah bahan ajar yang dalam bentuk instructional kit. Instructional kit ini adalah alat-alat pembelajaran berupa media-media atau peralatan-peralatan yang akan kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Nah, instructional kit ini biasa dipakai di laboratorium, ini yang paling umum ya. Di situ ada instructional kitnya, ada alat-alatnya, ada peralatan-peralatannya. Bahan ajar berikutnya adalah audiovisual seperti video, film, VCD dan lain sebagainya. Ini adalah audiovisual. Misalnya kita ingin menjelaskan materi tentang kisah Nabi Ibrahim, maka di situ ada video tentang Nabi Ibrahim misalnya. Kita ingin menjelaskan tentang bagaimana cara sholat, maka ada wudhu tentang praktik sholat. Nah, ini adalah materi atau bahan ajar yang berupa video. Selanjutnya bahan ajar yang berupa audio atau suara. Nah, ini bahan ajar yang hanya berwujud suara tanpa ada gambar. Misalnya radio. Ya, radio ini kan suara saja. Meskipun sekarang ada radio yang streaming, kemudian ada videonya, tetapi secara konsep dasar radio itu adalah formatnya audio saja. Kemudian kaset, CD audio, ya, atau yang biasa kita pakai untuk listening kalau di dalam bahasa Inggris itu menggunakan media berbentuk audio. Berikutnya bahan ajar yang berupa visual saja, tidak ada suara, hanya gambar saja. Ini adalah materi-materi atau bahan ajar visual seperti foto, gambar, peta, kemudian maket dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk bahan ajar yang hanya bisa kita lihat tapi tidak ada suaranya atau tanpa suara. Yang berikutnya adalah bahan ajar yang menggabungkan antara audio visual, kemudian menggabungkan dengan
keaktifan siswa. Nah, ini disebut dengan multimedia. Namanya saja sudah multimedia, berarti ini adalah berbagai macam media dijadikan satu. Ini dapat berupa CD interaktif atau program-program pembelajaran interaktif yang di situ ada video, ada gambar, ada verbalnya, penjelasan verbal, dan siswa bisa berinteraktif di situ. Kemudian ada computer base, pembelajaran berbasis komputer. Kemudian ada internet, kemudian ada web, dan seterusnya. Ini adalah basis-basis pembelajaran multimedia. Nah, dalam konteks saat ini, teman-teman sekalian, ketika kita dihadapkan pada era digital seperti sekarang ini, ditambah lagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, maka bahan-bahan ajar ini ada beberapa yang bisa kita gunakan, ada juga yang tidak bisa kita gunakan. Namun bahan ajar ini mulai dari printed material, kemudian instructional kit dan seterusnya, itu semuanya kita olah, kemudian kita tata, kita konversi itu menjadi bahan ajar yang berbasis digital atau kita sebut dengan bahan ajar digital. Nah, bahan ajar digital ini bisa berupa video tutorial pembelajaran untuk menggantikan proses penjelasan guru di dalam kelas secara langsung. Ini dalam format video tutorial pembelajaran. Nah, inilah yang akan kita coba dulu nanti yang pertama. Yang kedua berupa video interaktif. Nah, video interaktif ini berupa video hampir sama dengan video tutorial pembelajaran, namun siswa bisa interaktif mana materi yang akan dipelajari, siswa bisa memutar ulang, siswa bisa memutar halaman yang lebih akhir dan seterusnya, sehingga ini lebih interaktif. Berikutnya bahan ajar digital berupa buku, tetapi ini bukunya adalah buku elektronik atau e-book. Dengan buku elektronik ini, kalau buku manual itu hanya bisa kita baca, kita tandai, tetapi kalau dengan buku elektronik ini justru di sini ada buku, materi-materi cetaknya seperti buku layaknya buku yang biasa kita gunakan itu, namun gambarnya bisa bergerak, kemudian bisa kita selipkan videonya dan seterusnya. Ini lebih menarik dan lebih efektif di dalam buku elektronik. Nah, nanti mungkin kita juga akan coba untuk bagaimana mendesain buku elektronik ini. Yang berikutnya adalah modul, tapi modulnya ini juga modul yang bersifat elektronik. Nah, bahan ajar digital ini bisa bersifat offline, artinya bisa kita download, kita lihat, kita pelajari secara offline, atau bahan ajar ini bisa berupa online, ya. Sehingga kita membukanya harus online menggunakan koneksi internet. Ini bisa berupa dua ini, tetapi semuanya sebetulnya sudah dalam format digital. Berikutnya teman-teman sekalian, setelah kita paham bahan ajar dan jenis-jenisnya, pertanyaannya adalah kenapa kita sebagai guru harus membuat bahan ajar? Kan sudah ada buku dari pemerintah, sudah ada LKS dan seterusnya. Oke, kita akan jelaskan bahwa material-material yang sudah disebutkan tadi itu ada buku, ada LKS dan seterusnya, itu disusun oleh instansi atau disusun oleh perorangan yang di luar sekolah kita. Karena itu ada kemungkinan bahan-bahan itu ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan karakteristik instansi atau lembaga pendidikan kita, atau tidak sesuai dengan target-target tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Karena itu maka disinilah ada alasan kenapa seorang guru harus membuat bahan ajarnya sendiri. Seorang guru harus menyusun material-material yang akan digunakan di dalam proses pembelajarannya sendiri. Hal ini disebabkan yang pertama karena guru adalah memang orang yang asumsinya adalah ahli di bidangnya. Nah, ini standar kompetensinya guru adalah menguasai materi yang akan diajarkannya. Karena dia adalah seorang yang menguasai materi, maka dialah sebetulnya yang berhak untuk menyusun
material atau menyusun bahan ajarnya sendiri. Yang kedua, guru memiliki otoritas. Guru mempunyai kewenangan untuk mengembangkan bahan ajar. Baik itu di kurikulum 2013 saat ini atau di kurikulum sebelumnya, guru diberi kewenangan untuk mengembangkan bahan ajar yang sudah ada, sehingga bahan ajar yang sudah ada itu tidak langsung dipakai secara instan, tetapi perlu ada pengembangan sesuai dengan situasi dan kondisi di mana guru itu mengajar. Berikutnya adalah guru memiliki kemampuan untuk menulis. Guru memiliki kemampuan untuk menyusun sebuah karya. Meskipun kalimatnya di sini guru mempunyai kemampuan untuk menulis, tapi tentu di era digital seperti sekarang ini yang dimaksud menulis adalah menghasilkan sebuah karya, baik dalam format print atau materi-materi tercetak yang manual, konvensional, atau menyusun karya sebagai bahan ajar yang berbasis digital. Yang keempat adalah karena guru itulah yang mengerti sebetulnya siapa yang akan dididiknya, apa tujuannya, bagaimana karakteristik peserta didik. Guru juga memiliki pengalaman mengajar berbasis pengalamannya, berdasarkan pengalaman yang mengajar selama ini, maka ketika guru menyusun bahan ajarnya sendiri pasti akan lebih sesuai, lebih tepat dengan apa yang ingin dicapainya. Itulah kenapa bahan ajar itu harus dibuat oleh guru itu sendiri, atau mengapa guru harus mampu menyusun bahan ajarnya sendiri. Nah, supaya mampu menyusun bahan ajar inilah maka kita perlu memahami yang pertama adalah prinsip-prinsip umum di dalam menyusun bahan ajar. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip umumnya? Yang pertama adalah relevansi atau keterkaitan. Nah, di dalam menyusun bahan ajar kita harus mengaitkan, harus mencocokkan, harus mensinkronkan antara bahan-bahan yang kita kumpulkan sebagai bahan yang akan kita gunakan mengajar nanti itu sesuai, relevan dengan tujuan pencapaian pembelajarannya. Contoh misalnya tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mempraktekkan sholat, maka ya di dalam bahan ajar itu harus ada prosedur-prosedur, penjelasan tentang prosedur-prosedur atau tata cara mengerjakan sholat yang benar dan baik sesuai dengan syarat dan rukunnya sholat itu seperti apa. Jika yang kita ingin capai itu adalah siswa mampu untuk mengemukakan atau menjelaskan argumentasi tentang mengapa kita harus mengeluarkan zakat, maka ya bahan ajar kita harus berisi tentang alasan-alasan, argumentasi-argumentasi mengapa seorang muslim itu diwajibkan untuk membayar zakat. Di situ bisa dikemukakan argumentasi secara nakli berdasarkan dalil nakli, atau argumentasi-argumentasi berdasarkan analisis-analisis akliyah atau di luar dari nakli, analisis sosial, analisis ekonomi, analisis psikologi, dan lain sebagainya. Bisa kita masukkan itu semua di dalam bahan ajar yang tentu semuanya harus direlevansikan, harus dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah konsisten atau konsistensi. Konsisten ini dalam bahasa lainnya adalah istiqomah gitu ya. Nah, atau ajek bahasa Jawanya yang kemudian menjadi bahasa Indonesia keajekan. Nah, jika tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu ada 4, maka materi pembelajarannya juga harus mencakup keempat hal untuk mencapai 4 tujuan pembelajaran tadi. Jika 2 macam atau 2 jenis saja tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, maka bahan ajar atau materi yang akan kita gunakan ya tentu terdiri dari 2 poin atau 2 aspek atau 2 pokok bahasan untuk mencapai 2 tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Itu namanya konsistensi atau keajekan. Yang ketiga adalah kecukupan.
prinsip kecukupan, cukup. Bahan ajar yang kita gunakan atau bahan ajar yang kita susun ini harus berdasarkan kecukupan, bukan bahan ajar yang sangat banyak, juga bukan bahan ajar yang terlalu sedikit, tetapi prinsipnya adalah cukup. Cukup itu ukurannya apa? Ukurannya adalah tujuan pembelajaran yang ditetapkan tadi itu sebagai ukuran, sehingga ketika materi yang kita kumpulkan, kita susun, kita rasa cukup untuk menjelaskan kepada siswa apa target atau tujuan pembelajaran kita, ya itu sudah cukup. Jadi ketiga prinsip inilah yang harus kita pahami, kita pegang teguh di dalam menyusun bahan ajar. Yang pertama adalah prinsip relevansi, yang kedua adalah prinsip konsistensi, dan yang ketiga adalah prinsip kecukupan. Nah, ketiga prinsip inilah sebagai dasar kita di dalam menyusun bahan ajar. Selanjutnya teman-teman sekalian, bagaimana merancang video tutorial pembelajaran? Kenapa kita langsung di video tutorial pembelajaran? Karena memang sebagaimana saya sampaikan tadi, ini adalah era digital dan yang akan kita gunakan sebagai latihan pertama kita adalah bagaimana merancang video tutorial pembelajaran. Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah menetapkan indikator dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih materi itu sendiri, materi-materinya. Yang ketiga, memiliki atau memilih media pendukung. Kemudian yang keempat, menyusun draft video pembelajaran. Yang kelima, menyusun video pembelajarannya. Ini adalah tahapan-tahapan di dalam menyusun video tutorial pembelajaran yang per satunya akan saya sampaikan secara runtut. Yang pertama adalah menetapkan indikator dan tujuan pembelajaran. Ini menjadi dasar penting di dalam menyusun bahan ajar. Karena ini yang akan kita capai, ini tujuan kita. Nah, bagaimana menetapkan indikator? Di dalam penjelasan saya sebelumnya ketika menjelaskan desain instruksional ala Dick and Carey sudah saya jelaskan, saya ulang kembali. Contoh, indikator adalah menjelaskan pengertian Rasul dan Nabi. Tujuan pembelajarannya, setelah melihat video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian Rasul dan Nabi sesuai dengan bacaan. Nah, ini sudah saya beri warna, ada warna hitam, merah, dan biru gitu. Nah, warna hitam itu adalah conditionnya. Kemudian audiennya itu siswa. Kemudian yang merah itu adalah behaviornya. Kemudian yang biru itu adalah degree, sehingga di dalam tujuan pembelajaran ini mencakup keempat aspek, yaitu audien, behavior, condition, dan degree. Jangan lupa nanti ketika menyusun pembelajaran harus mencakup keempat-empatnya, audien, behavior, condition, dan degree seperti contoh ini. Detailnya nanti bisa dilihat di contoh format atau contoh draft penyusunan video pembelajaran yang akan saya kirimkan sebagai tugas Anda pertama untuk membuat draftnya dulu sebelum menjadi sebuah video pembelajaran. Setelah menetapkan indikator dan tujuan pembelajaran, tahap kedua adalah kita memilih material-materialnya atau bahan-bahannya. Nah, di dalam memilih materi ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita cari referen, kita cari material-material dari berbagai macam sumber. Sekarang ini tidak ada kesulitan atau sama sekali tidak ada kesulitan bagi kita untuk mengumpulkan berbagai macam materi dari berbagai macam bentuk, baik itu teks yang tercetak atau bahan-bahan yang berupa gambar, berupa video dengan menggunakan
jaringan internet, maka kita akan mudah untuk mencarinya. Tetapi jangan lupa bahwa dalam mengumpulkan materi-materi itu kita cari sumber-sumber yang valid, sumber-sumber yang bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua adalah kita susun materi itu secara runtut, secara singkat, dan mudah untuk dipahami. Jangan menyusun materi terlalu banyak, jangan menyusun materi secara acak, supaya siswa tidak kesulitan di dalam memahami materi yang akan kita sampaikan atau materi yang akan dipelajari oleh siswa. Itulah dua hal di dalam menyusun materi bahan ajar. Jadi kata kuncinya adalah sesuai dengan tujuan, berikutnya adalah singkat, padat, dan jelas. Tahap yang berikutnya yakni memilih media pendukung. Nah, kita pikirkan supaya materi yang kita jelaskan itu lebih mudah lagi dipahami oleh siswa, kita pilih media pendukungnya. Nah, media pendukung ini tentu juga harus berdasarkan prinsip relevansi. Relevansi dengan apa? Dengan tujuan dan materi yang akan kita ajarkan. Media harus sesuai dengan karakteristik siswa. Kalau kita mengajar di jenjang SD, maka misalnya ketika kita memilih gambar, ya mungkin gambar-gambar yang berwujud kartun misalnya, itu akan lebih tepat. Tetapi ketika ini kita gunakan untuk remaja atau tingkat SMA, maka penggunaan gambar-gambar kartun saya kira kurang tepat juga, karena sudah tidak sesuai dengan karakteristik siswa jenjang SMA, MA, atau anak usia remaja. Ini karakter siswa gitu ya. Jadi video juga demikian, maka kita harus sesuaikan dengan karakter usia, kira-kira apa yang disukai oleh siswa kita yang akan kita ajar, itu menyukai apa, misalnya tren-trennya apa sekarang. Nah, itu kita pilih sebagai media pendukung kita. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting adalah karena mungkin ini kita menggunakan video, materi kita ini, bahan ajar ini, maka video ini pasti akan terpublish ya, terpublish dengan secara terbatas atau terpublish secara terbuka. Oleh karena itu maka lebih bagus jika kita menggunakan media pendukung yang dari open source, supaya kita tidak terkena undang-undang hak cipta. Jadi kita tidak melanggar hak cipta. Kita cari sumber-sumber open source, kita cari video, kita cari musik, kita cari gambar yang open source, sehingga itu nanti tidak ada masalah kita di belakang harinya nanti gitu. Atau dengan istilah lain, open source ini adalah no copyright, jadi tidak ada hak cipta. Kalau materi dan media sudah kita kumpulkan, maka berikutnya jangan langsung kita membuat videonya, tetapi kita buat draftnya dulu gitu ya. Langkah selanjutnya adalah kita buat draftnya supaya nanti video pembelajaran kita bagus, runtut, sistematis, memenuhi prinsip-prinsip yang sudah saya sebutkan tadi. Dalam menyusun draft ini, yang pertama kita buat naskah atau skripnya dulu, supaya apa yang akan kita jelaskan nanti bisa runtut. Kita pelajari skripnya, kita analisis dulu skripnya, kalau sudah tepat, baru kemudian kita gunakan. Berikutnya adalah kita buat slide-nya jika kita perlukan. Kita buat slide materinya. Jika tidak ada slide, maka kita bisa menggunakan papan tulis, atau kita bisa menggunakan screen di dalam laptop atau di dalam handphone, atau apa saja yang bisa kita gunakan untuk menulis, sehingga apa yang kita jelaskan itu kita upayakan tidak hanya verbal tetapi juga ada visualnya. Berikutnya adalah kita susun urutannya, kita susun keterkaitannya antara naskah dan media-media pendukungnya tadi. Yang terakhir, draft ini adalah kita cek dulu sampai benar-benar sesuai dengan tujuan, materinya runtut, kemudian media-media pendukungnya juga sesuai, urutan-urutannya juga
tepat, sehingga nanti proses recordingnya tidak terlalu banyak kita mengeditnya gitu, supaya tidak terlalu panjang, supaya juga tidak terlalu pendek itu adalah draft. Nah, setelah draft ini selesai, baru kemudian kita menuju kepada pembuatan video pembelajaran. Nah, di dalam pembuatan video pembelajaran ini kita siapkan dulu bahan-bahannya, kemudian kita tata peralatan-peralatan untuk recordingnya, dan seterusnya. Kalau sudah siap semuanya, maka kita persiapkan diri untuk melakukan proses recording video pembelajaran. Nah, jika video pembelajaran ini kita hanya tutorial yang kita tidak menyertakan video diri kita, maka kita harus pastikan suaranya jelas, kemudian petunjuk-petunjuknya secara visual itu juga jelas, teks-teksnya juga jelas. Namun jika kita menyertakan diri kita di dalam video tutorial tadi itu, maka seperti saya sekarang ini, saya menyertakan rekaman video saya ketika menjelaskan, ya kita siapkan diri kita supaya kelihatan, ya paling tidak kita tidak kelihatan kusut, kita tidak kelihatan kucel dan lain sebagainya. Kita tatalah diri kita supaya dilihat di dalam atau dilihat melalui rekaman video oleh siswa itu ya seperti halnya kita mengajar di sekolah. Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian, bagaimana tahapan-tahapan membuat video pembelajaran. Nah, kalau ini sudah semuanya, yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan editing setelah proses rekaman. Jangan lupa kita edit, kita mungkin ada kesalahan-kesalahan rekaman, mungkin ada hal-hal yang tidak tepat masuk di dalam proses recording kita, maka kita lakukan proses editing supaya suaranya jelas, urutannya juga tambah bagus, gambar-gambarnya juga lebih jelas lagi. Kalau sudah, maka kita cek sekali lagi hasil editing kita sebelum kita publish. Kalau kita sudah yakin proses rekamannya, editingnya bagus, baru kemudian kita render ke dalam video atau ke dalam format yang kita inginkan. Nah, kalau sudah dirender dalam format yang kita inginkan, biasanya format ini adalah dalam format MP4 atau MP4. Kalau sudah bagus, baru kemudian kita upload. Nah, sebetulnya beberapa aplikasi itu bisa langsung rendering ke format video dan langsung upload, tetapi saya menyarankan untuk tidak melakukan ini. Kita render dulu ke dalam video saja dulu, baru kalau sudah jadi kita upload untuk menghindari ketika ada terputusnya koneksi internet, sehingga kita tidak mengulang lagi. Render ke video saja itu tidak perlu jaringan internet. Kalau sudah selesai rendernya kita upload. Jadi kalau ada sewaktu-waktu jaringan internetnya itu gangguan, putus dan lain sebagainya, maka format videonya kita sudah jadi, tinggal mengupload, sehingga yang diulang hanya mengulang uploadnya saja, tidak mengulang dari proses rendering awal. Kira-kira begitu teman-teman di dalam proses pembuatan video pembelajaran. Nah, kemudian apa aplikasi yang bisa kita gunakan di dalam menyusun proses video pembelajaran ini? Banyak sekali sebetulnya aplikasi-aplikasinya. Kalau kita menggunakan PC atau kita menggunakan komputer, maka sebetulnya PowerPoint yang versi akhir 2016 itu juga sudah ada format pendukung untuk melakukan proses recording. Bisa juga kita gunakan program di Pia 3 atau program lain seperti Camtasia. Seperti yang saya gunakan ini, saya menggunakan Camtasia. Kemudian Bandicam ini lebih ringan softwarenya, sehingga nanti bagi teman-teman yang PC-nya speknya tidak terlalu tinggi bisa menggunakan Bandicam. Di sini kita bisa rekam video dan bisa merekam screen, ya. Kita bisa rekam screen-nya. Yang berikutnya kita bisa menggunakan Testage Blend Speech. Kalau ini adalah program media atau pembuatan bahan ajar digital, ini Testage Blend Speech. Kalau ini kita tidak perlu install, tetapi kita perlu login, kita perlu sign up dulu dan seterusnya.
Ini diantaranya, masih banyak lagi sebetulnya program-program aplikasi video tutorial, membuat video tutorial melalui PC. Anda bisa mencari lagi sendiri, ini hanya contoh saja. Berikutnya kalau kita menggunakan handphone, maka diantara yang bisa kita gunakan adalah KineMaster, kemudian DU Recorder, kemudian ada Mobizen dan lain-lain. Itu diantaranya ketika kita ingin menggunakan atau memanfaatkan proses perekaman video tutorial melalui handphone. Terserah Anda pilih yang mana, yang penting video tutorial jadi ini hanya media aplikasi saja. Saya tidak menyarankan salah satunya, juga tidak melarang salah satunya. Anda boleh pilih salah satu, dan jika Anda belum paham bagaimana cara menggunakannya, maka Anda bisa membrowsing tutorial-tutorial penggunaan aplikasi ini di berbagai media sosial. Itu cukup banyak saya kira, sehingga saya tidak perlu membuat atau menjelaskan teknis penggunaan aplikasinya. Saya kira ini teman-teman sekalian yang bisa kami jelaskan, bahwa bahan ajar itu sekali lagi adalah material yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran, dan saat ini kita upayakan untuk menyusun bahan ajar dalam format digital. Untuk latihan pertama, kita akan latihan membuat aplikasi video tutorial. Tetapi sebelumnya akan saya kirimkan draftnya dulu, ya. Draftnya dulu nanti Anda isi, dikirimkan, kemudian baru membuat video tutorialnya. Terima kasih. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat, karena sehat itu penting sehingga kita bisa tetap belajar dimanapun dan kapanpun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.